Bang Edis percaya ada surga? Aduh, begini ya Bang ya. Kalau saya jawab singkat, iya. Tapi pengertian surga itu apa sih? Begitu. Tapi itu bukan menjadi tema kita. Tema kita itu adalah untuk membuktikan bahwa Islam itu cacat logika. Artinya banyak statement-statement Muhammad yang secara logis saja itu sudah bertentangan dengan akal sehat. Saya kasih contoh. Saya kasih contohnya. Tadi kita sudah kasih contohnya mendengar. Ya, Oke, gimana Anda menjelaskan itu? Kalau ada suara azan katanya setan lari terkentut-kentut. Tetapi ternyata ada orang yang lagi mengumandangkan azan, dianya malah dianiaya. ya perjalanan setan kan sesat, Bang. Ini gimana sih ini? Iya kan perjalanan Bagaimana jalan cara kau mengusir setan? sesat. Sebentar, bagaimana cara mengusir setan? Tidak tahu. Menurut agama Islam, cara mengusir setan itu misalnya dengan cara mengumandangkan azan. Atau misalnya dengan cara misalnya membacakan ayat-ayat Al-Quran. Betul? Sebentar-sebentar, Bang. Kalau azan itu di pemahaman saya Muslim ya, saya azan itu untuk memberitahu sama orang-orang Muslim diajak untuk bersembahyang, Bang. Iya, dan ketika mendengar suara itu, setan lari terkentut-kentut. Nggak tahu saya itu kalau masalah itu. Ya Yang nggak tahu setahu lah, saya, makanya Anda masih Islam. memang urusannya masuk Islam itu urusan sama setan. Enggak, Bang. Saya masuk Begini Islam loh, ini kata Muhammad. berurusannya itu Begini, abang percaya kata kepercayaan, Bang. Muhammad. Abang percaya sama Muhammad nggak? Iyalah junjunan saya contoh. Oke, oke. Berarti setiap apa yang diucapkan Muhammad itu adalah kebenaran, betul? Tuh. Oke, nah Muhammad berkata, kalau azan dikumandangkan, maka setan akan lari terkentut-kentut. Bisa jadi seperti itu karena dia Nah, ingin kok mengganggu. bisa jadi sih? Itu kata Muhammad kok bisa jadi. Gini, Bang. Di dunia ini kan diciptakannya itu dua faktor, Bang. Nggak, jangan kemana-mana dulu Samratul Langit supaya kita nggak makin melebar. Maksudnya begini, oke, ketika ada orang Muslim melahirkan anak, maka diajanin nggak? Ya, Oke, secara logika menurut Muhammad setan akan lari terkentut-kentut, betul? belum dengar itu. Nah, ini makanya saya bilang. Belum dengar dia teman-teman, karena memang selalu banyak saja orang Muslim baru yang naik ke sini ya. Perhatikan ya, nih. Aduh, luar biasa. Memang orang-orang Muslim. Bang, Nih, sebentar Bang, maaf saya ya tunjukkan dulu Bang. dipotong. Sabar Pak, sabar. Saya tunjukkan dulu. Anda katanya bilang tidak di nih. Perhatikan ya, nih. Tidak pernah mendengar. Nah, ini saya kasih tahu malam hari ini nih. Bab setan lari terbirit-birit jika mendengar azan. Apa dikatakan di sini? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, apabila panggilan sholat dikumandangkan, maka setan akan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Nah, benar atau tidak? Benar. Nah, sekarang saya balik dulu kamera saya. Oh, saya tunjukkan lagi nih. Ketika bayi lahir itu harus diazanin, betul? Tuh. Oke, nih. Saya tunjukkan ya. Nih. Hukum mengazani bayi yang baru lahir.
Nih, kalau ada bayi yang baru lahir, maka orang tua akan segera mengumandangkan azan di telinga kanannya dan iqomat pada telinga kirinya. Tradisi ini sudah berlanjut terus-menerus ya. Nah, pertanyaannya sekarang, nih kan sudah ada ini ya. Nih, pembahasan tempat-tempat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya balikan dulu ya. Saya balikan kamera saya. Nah, menurut Muhammad lagi nih. Kalau bayi lahir, dia akan menangis. Tahu? Ya. Apa sebabnya dia menangis? Nggak tahu. Karena disentuh oleh setan. Tetapi ketika dibacakan azan, ya kan? Menurut Muhammad katanya setan lari. Ternyata kedua dibacakan azan pun tetap dia disentuh setan. Jadi makanya saya bilang, kalau kita percaya sama Muhammad, kepala kita makin pusing. Kalau menurut Bang Edis, ya memang seperti itu, pusing Bang. Karena abang itu bukan orang muslim. Kalau buat orang muslim seperti saya, nggak ada pusing. Dari Iya, mana karena menjadi muslim artinya harus mematikan akal sehat kita. Makanya nggak pusing lagi. Ya gimana mau pusing, orang tinggal imani saja, gimana? imannya saya itu di muslim Bang, bukan di Kristen. Baik, sekarang Bang ya. Saya itu di saya di Kristen. Sekarang begini. Kalau bayi, saya dulu sekarang mau nanya sama abang. sebentar, saya tanya kepada Anda dulu. Kalau bayi baru lahir, itu kalau dia nggak nangis, itu akan dibuat menangis atau dikagetin supaya nangis oleh bidan-bidan atau para ahli-ahli yang melakukan proses kelahiran bersalin. Nah, Anda tahu nggak apa alasannya? Tidak. Nih, kita buktikan ya. Kenapa bayi itu harus nangis? Ketika lahir dia harus nangis. Nih, saya akan bacakan ya. Nih, alasan medis ya. Aduh. Bayi harus lahir menangis. Nih, kita tunjukkan, bacakan. Perhatikan ya. Karena kalau menangis dia mendapatkan oksigen, karena dia itu dari bernapas menggunakan dari rahim, sekarang dia bernapas seperti kita. Nih. Perhatikan ya. Penyebab bayi tidak menangis saat dilahirkan nih. Bagi kebanyakan ibu, mendengar tangisan bayi saat setelah dilahirkan merupakan salah satu momen yang paling melegakan sekaligus membahagiakan. Namun, pada kondisi tertentu, si kecil bisa saja tidak menangis saat dilahirkan. Kenapa bisa begitu? Nah nih, saat berada dalam kandungan, bayi bernapas melalui tali pusar yang terhubung langsung dengan tubuh si ibu. Setelah lahir, bayi mulai menggunakan paru-parunya untuk bernapas. Setelah lahir ya. Nah, paru-paru bayi tersebut akan mulai mengembang untuk bernapas saat ia menangis ketika dilahirkan. Makanya kalau bayi nggak nangis dikagetin Bang. Karena bahaya. Kalau nggak nangis dia nanti bisa nggak bernapas. Nah, dikatakan ini. Normalnya bayi mulai bernapas dengan paru-paru pada 10 detik pertama setelah dilahirkan. Di tahap ini, bayi sedang beradaptasi dengan lingkungan luar rahim. Tadinya kan dunia di rahim, sekarang dunianya dia di luar rahim. Yang merupakan hal baru baginya. Makanya untuk membantu mengembangkan paru-parunya, bayi akan menangis segera setelah dilahirkan. Ini alasan medis. Nah, sementara kata Muhammad bayi nangis karena disentuh setan. Makanya saya bilang Bang,
Ketika kamu menjadi Islam, disitulah kamu tidak waras lagi. Bang. Bang, gak usah bohongi diri sendiri, Bang. Ayo kita menggunakan akal sehat kita. Segeralah tinggalkan agama Islam. Karena agama Islam tiada lain, tiada bukan hanyalah hayalan Muhammad saja. Itu terserah, itu kan haknya Bang Edis yang di Kristen. Bang, saya Saya- mengajak Anda berpikir loh. Iya, pemikiran saya itu sudah di Muslim, Bang. Ya sudah, Karena- alasan bayi menangis karena apa? Ya mungkin karena sakit dia. Bukan, ketika baru dilahirkan. Iya, mungkin dia karena kaget keluar dari rahim. Allah, memang susah nih. Sam Ratu Langit, dengar ya, dengar. Oke. Menurut alasan yang ilmiah, alasan medis, waktu kita dulu sebelum lahir, kita itu ada di dalam rahim dan kita bernapas lewat plasenta. Bukan pakai paru-paru, paru-parunya belum dipakai. Ketika kita brojol keluar dari rahim, 10 detik pertama kita akan menggunakan paru-paru kita untuk pertama kalinya. Nah, makanya ketika bayi diam itu bahaya. Makanya dikaget-kagetin sama bidannya. Supaya apa? Supaya setelah ditersentak terbuka ininya. Saluran pernapasnya. Baru dia bernapas, baru itu tanda dia sudah bernafas. Makanya kalau nggak bernapas dikaget-kagetin karena bahaya, bisa meninggal. Sudah Bang. Itu saya terangin juga sama Abang. Sekarang begini. Nah, menurut Muhammad, bayi menangis karena disentuh setan. Dari mana bayi menangis? Menurut Sedangkan Muslim, ajaran kebiasaan di Muslim di saya, Bang, ya. Jadi gini, Bang. Waktu bayi lahir, dia menangis itu dikarenakan ada beberapa faktor mungkin. Ya. Kata Bang Edis, katanya Nabi Muhammad, bayi keluar itu disentuh setan. Bisa jadi. Kenapa yang saya lakukan ketika bayi lahir diazanin, dikomatin, dia supaya mengenal yang namanya azan. Pokoknya yang nantinya di akhirat yang ditanyakan yang pertama itu adalah sholat. Awalnya sholat dengar diajaknya dari azan, Bang. Kalau abang nggak bakal paham karena abang karisteng, nggak bakal paham. Kalau karisteng itu kan, kalau itu lahir ya gimana secara medis aja. baik. Baik, inilah teman-teman bukti bahwa memang Islam itu tiada lain hanyalah sekumpulan halusinasi saja. Baik. Saya balikan lagi kamera saya ya. Nih, Bang. Kata Muhammad apa sebabnya mau bayi itu nangis? Mengapa bayi Bang, nangis? gini aja. Bang, tenang dulu biar gantian dong. Tadi Bang. kan Anda udah bicara. Gantian ya. Mengapa bayi Abang lahir yang langsung selalu menangis? ini Ini saya alasannya terus. menurut hadis. Sebentar. Sebentar. Nih ya. Tangisan bayi yang baru lahir telah dijelaskan dalam agama Islam melalui sejumlah hadis. Apa kata Muhammad? Perhatikan. Di dalam hadis disebutkan bahwa bayi itu menangis karena disentuh oleh setan. Nih, sebentar ya. Kita bacakan saja langsung hadisnya nih. Aduh, Anda ini luar biasa ya. Nih. Artinya, ini dari Rasulullah ya. Ya, yang sangat sering berhalusinasi. Ketika manusia dilahirkan dari perut atau rahim ibunya, ia menangis keras.
Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan yang terkutuk. Yang tak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa putra Maryam. Makanya saya bilang, Bang, ketika muslim saya mau ngomong dengan ketika Anda menjadi seorang muslim, disitulah Anda harus menggadaikan akal dan pikiran Anda kepada orang Arab. Bagaimana sih logika kita, Bang? Oke, Bang. Yang Abang tunjukkan tadi itu ya masalah kelahiran dan cerita dari Muhammad. Oke. Karena Muhammad itu utusan Allah. Ya, tidur di Yang bawah sana. setia. Ini kalau kita ngadepin dia ini makin sakit kepala.